Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diah Nawangsari MAD dan beserta kawan-kawanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Lailia Nurwati, NIM 202101070006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan Islam, ditinjau dari peran pendidik dan kurikulum pendidikan Islam. Nah, sebelum kita ke implikasi filsafat idealisme, apa sih pengertian idealisme itu? Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran, dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Setelah kita tahu pengertian idealisme, langsung saja kita ke implikasi yang pertama, yaitu implikasi peran pendidik menurut aliran idealisme. Peran pendidik atau guru adalah menjangkau pengetahuan tentang realitas dan menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, di sini seorang guru dituntut atau untuk dijadikan panutan bagi para murid untuk diakui tingkah lakunya secara baik dalam kehidupan intelektual maupun sosialnya. Nah, untuk menjelaskan fungsinya tersebut secara baik, maka guru harus memiliki beberapa syarat atau kriteria untuk menjadi guru yang ideal. Di sini terdapat beberapa kriteria guru yang ideal menurut J. Donald Butler. Yang pertama yaitu mewujudkan budaya dan realitas dalam diri anak didik. Yang kedua, menguasai kepribadian manusia. Yang ketiga, ahli dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bergaul secara wajar dengan anak didik. Yang kelima, membangkitkan hasrat anak didik untuk belajar. Yang keenam, sadar bahwa manfaat secara moral dari pengajaran terletak pada tujuan yang dapat menyempurnakan manusia. Yang ketujuh, mengupayakan lahirnya budaya dari setiap generasi. Dari penjelasan tadi jelas bahwa guru sangat menanamkan peran penting dalam pendidikan dan pengajarannya. Maka dari itu dalam mendidik, guru harus berperan sebagai tokoh sentral dan model di mana keberadaannya menjadi panutan bagi anak-anak didiknya. Selanjutnya, implikasi yang kedua yaitu kurikulum pendidikan Islam menurut aliran idealisme. Di sini para idealis memandang kurikulum sebagai manifestasi dari subjek materi intelektual yang bersifat gagasan-gagasan dan konsep-konsep. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus memfokuskan pada isi yang objektif. Nah, pada kurikulum ini, kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan liberal dalam aliran idealisme ini? Pendidikan liberal yang dimaksud dalam aliran idealisme ini adalah pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan rasional dan moral peserta didik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan vokasional dalam aliran idealisme? Maksud pendidikan vokasional dalam aliran idealisme ini untuk pengembangan kemampuan diri atau yang dimaksud dengan istilah feel skill atau kecakapan hidup. Selanjutnya, terdapat beberapa tokoh idealisme yang memandang bahwa kurikulum itu hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat, yang dimana bersumber atas pandangan ini kegiatan-kegiatan pendidikan dilakukan. Berikut adalah beberapa pandangan pokok
tersebut. Yang pertama yaitu menurut Hermann Herlehune yang menulis di dalam bukunya yang berjudul The New Edition. Di sana mengatakan bahwa hendaknya kurikulum itu bersediakan atas fundamental tunggal, yaitu watak manusia yang ideal dan ciri-ciri masyarakat yang ideal. Nah, kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dan ditinjau kepada yang serba baik. Akan dasar ketentuan ini berarti bahwa kegiatan atau keaktifan anak didik tidak dikekang, asalkan sejalan dengan fundamental. Selanjutnya yaitu menurut Bogoslowski dalam bukunya yang berjudul Ideal School mengutarakan hal-hal yang lebih jelas dari Horne. Nah, di samping menegaskan supaya kurikulum dapat terhindar dari adanya pemisahan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya, maka kurikulum dapat diumpamakan sebagai sebuah rumah yang mempunyai 4 bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu universum, di mana pengetahuan ini merupakan latar belakang segala manifestasi hidup manusia. Di antaranya adalah adanya kekuatan-kekuatan alam, asal-usul tata surya, dan lain-lainnya. Basis pengetahuan ini adalah ilmu pengetahuan alam kodrat yang diperluas. Bagian yang kedua yaitu sivilisasi. Sivilisasi ini merupakan suatu hasil karya yang dihasilkan manusia sebagai akibat hidup masyarakat. Dengan sivilisasi ini, manusia mampu mengadakan pengawasan terhadap lingkungannya, mengejar kebutuhan, dan hidup aman dan sejahtera. Bagian yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu karya manusia yang mencakup diantaranya yaitu filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilaian mengenai lingkungan. Dan yang terakhir yaitu bagian keempat adalah kepribadian, di mana bagian yang bertujuan untuk pembentukan kepribadian dalam arti real yang bertentangan dengan kepribadian yang ideal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.